Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again di channel aku, Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan untuk Divine Masculine dan untuk ke Divine Feminine ya. Untuk timelines ya. So kita lihat energi Divine Masculine ke Divine Feminine. Energi Divine Masculine to Divine Feminine. Seperti biasa kita membaca doa. Wow, nih lagi pada healing ya, penyesalan banget nih Divine Masculine ya. Kita membaca doa menurut kepercayaan kita masing-masing agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita dan diberikan yang terbaik. Kalau dia bukanlah jodoh kita, kita diberikan penggantinya yang lebih baik. Berpikirlah positif dan jadilah diri sendiri, dan nomor satukanlah Allah atau Tuhan sebagai penyangga kita. Oke? Sorry guys. Oke. So kita baca doa menurut kepercayaan masing-masing ya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Oke, kita lihat ya Divine Masculine, how you have energy to Divine Feminine. Divine Masculine, energy to Divine Feminine. Wow, oke, terlalu banyak. Divine Masculine, energy to Divine Feminine. Divine Masculine, energy to Divine Feminine. Masculine to energy, oke. The Justice. Oke, maskulin di sini sedang ada karma, ya. Ini sedang mendapatkan keadilan, the justice, yang mana, wow, alright. Dari perbuatannya dia, perselingkuhan, yang cinta dibagi dua, atau pemanfaatan, pengkhianatan terhadap Divine Feminine, ya. So, maskulin. Wow, guys, ini setengah ya guys. Oke, so di sini dia nggak percaya diri nih guys, ya. Dia udah mulai nggak percaya diri karena the Nine of Wands-nya setengah. So dia udah mulai ragu dengan gagahnya dia, dengan caranya dia mempunyai niatnya. Di sini yang aku lihat ya, sudah mulai ketakutan ya di sini karena dia udah mulai kalau dibilang tuh sudah mulai sadis ya, dan sensitif banget ya di sini, dan juga dia menjadi pengecut ya, selalu salah sangka terus ya di sini guys. Jadi dia memendam cinta dan dia juga menjadi orang yang tidak percaya diri di sini. Masculine to Divine Feminine. Jadi dia menjadi orang yang tidak percaya diri di dalam lingkungannya dia ya. Karena di sini ada perselingkuhan yang mana sudah ada keadilan yang akan datang. Maksudnya yang mungkin sudah berlangsung sekarang ya, atau yang sudah berlangsung, atau lagi berlangsung, atau akan berlangsung ya. Ini timelines. Jadi kalau tanya ini kapan ya kak, ini timelines ya, tergantung dari kitanya beribadah ya. Kalau kita selalu memperbaiki diri ya, siapapun yang jahat sama kita akan mengalami karmanya secara cepat ya. Tapi memang dengan kesabaran ya, jangan langsung aku kan udah banyak ibadah kak, gini kok belum dapat juga. Ya janganlah ya, maksudnya jangan dihitungin ibadah kalian, jangan diharapin karma buruk juga untuk mereka. Kalaupun mereka sudah ada takarannya ya untuk karmanya mereka. Pastinya kalau biasanya kalau mereka jahat sama kita, mereka akan lebih dijahati oleh orang lain dengan orang yang mereka kagumi gitu. Itu bisa 2 atau 3 kali lipat ya, biasanya seperti itu. So kita lihat ya, maskulin ke feminim ya, karena sudah ada Nine of Wands-nya setengah, jadi sudah nggak ada percaya diri, bahkan udah nggak ada nafsu birahi di sini, sudah nggak terlalu nafsu ya. Makanya dia coba untuk mengimbangi di sini ya, coba untuk mengimbangi healingnya. Dia coba untuk di sini juga dia ingin reconciliation, jadi sedang berpikir nih ke feminim ya. Kita lihat lagi ya.
Dua lagi ya. Wow, oke. Wow, ya aku baru lihat ya. Di sini dia lagi bingung nih, mau kembali healing. Dia healing, sedang berpikir ya, untuk teamwork kembali atau tidak ya. Karena di sini dia ragu ya, ragu akan si twin flame-nya ini menerima atau tidak. Ya. Jadi dia berpikir banget nih di sini ya, kira-kira feminimnya bakal nerima nggak ya kalau aku minta maaf gitu ya. Di sini oke, kita ambil dari si maskulin ya. Oke, di sini wow, alright. Karena ini hubungannya toxic ya. Oke. So di sini yang aku lihat ya. Oke. Oke, yang aku lihat di sini maskulin merasa dia mempunyai kekuatan karir ya, uang yang banyak, merasa dia sukses ya dalam keuangan di sini dari si feminim ya. Dia merasa hidup dia tuh sudah sempurna sebenarnya sama feminim ini twin flame banget ya, King and Queen Pentacles. Jadi sebenarnya nih maskulin merasa sudah ada kesuksesan ya dari sini ya, kesuksesan dari twin flame ini. Sebenarnya keuangan sudah berjalan lancar dan juga mereka menjadi pasangan yang bahagia, jujur karakternya, bekerja keras ya. Tapi ternyata di sini si maskulin ini membuat si feminim menjadi stres ya, depresi, bahkan menjadi orang yang sakit ya. Karena apa? Karena divine timingnya ya, pembayaran karma ini bisa ya karmic relationship atau perjalanan twin flame ini memang berputar ya waktunya ya, rodanya, karena ini untuk mencari ketulusan kalian satu sama lain di sini ya, diuji gitu ya dalam hubungan twin flame ini. So hubungan kalian ini sebenarnya diberikan ujian, yaitu adanya hubungan yang merasa saling dominan di sini ya, dan kalian lagi diuji dengan divine timing, saling mengoreksi diri di sini, healing dalam situasi yang membuat kalian stres, yaitu dari hubungan yang dilandasi dengan nafsu birahi di sini ya. Kalian harus healing dari adanya hubungan yang nafsu birahi di sini, dan kalian menyadari ya dari hubungan yang kalian ingin buat kembali itu harus penuh dengan ketulusan, bukan dengan nafsu ya di sini, yang membuat kalian banyak penyesalan ya, kekecewaan, bahkan di sini membuat kalian menjadi orang yang tidak bisa memilih apapun ya. Banyak kecemburuan di antara kalian ya karena nafsu birahi ya di sini. Nah, kalian menjadi defensif satu sama lain, menjaga rahasia satu sama lain di sini, yang membuat kalian kok kayaknya nggak nyaman ya. Kenapa jadi kayak musuh dalam selimut? Nah, disinilah kalian diliputi dengan kecemburuan, kesombongan, kemarahan, dan kebingungan ya, dan juga pertengkaran di sini. Dan kalian menjadi orang yang gampang emosi, bahkan bisa mudah kena ilmu hitam di sini ya. Tuh dari orang ketiga ini bisa, ini seperti itu ya. Jadi ikut campur ya. Kenapa? Karena divine timing kita lagi diuji perjalanan twin flame ini ya. Nah, si maskulin ini menjadi defensif, penyesalan karena dia mengikuti kata nafsunya dia. Ternyata banyak kekecewaan yang terjadi dari adanya campur tangan si orang ketiga ini ya. Nah, si maskulin menjadi orang yang menjaga diri juga nih dari orang ketiga ya. Dia menjadi orang yang tidak mau didekati juga oleh orang ketiga sekarang, karena dia sudah menyadari di sini adanya kompetisi
ya, dan juga dia menyadari sebenarnya di sini karena dia juga coba untuk awakening sebenarnya ya dari adanya the high priestess. Dia coba untuk mendekati kepada Allah atau Tuhan, tapi dia masih bingung ya karena masih dipengaruhi darkness. So di sini dia coba challenges ya, jadi dia coba untuk ada reflection lagi ya, memilih untuk introspeksi diri ya, adanya the hermits yang membuat dia menyadari, berpikir kembali dan bertanya kepada Allah, kenapa long termnya kalian ini menjadi berantakan. Dan dia juga ketakutan dari orang ketiga ini di sini karena dia juga menyadari ada ilmu hitam. So dia coba bertanya dan menyimpan rahasia untuk membangun hubungan yang stabil ini ya, yang aku feelingkan ini dengan feminim ya, karena dia ingin adanya cinta baru lagi yang lebih stabil, kebahagiaan yang lebih dalam lagi ya. Tapi di sini ini impian dia juga sebenarnya, tapi dari impian ini membuat dia banyak kebingungan ya, karena banyak option yang datang ke dia di saat dia ingin bertobat, ingin membersihkan diri karena kan orang kalau ingin bersihkan diri itu banyak sekali cobaan. Nah kalau dia tidak bertahan lagi ya, tidak bisa menahan, otomatis dia akan lebih jatuh dari yang kemarin. So di sini harapannya dia ingin impiannya dia itu terkabul. Dia ingin kembali bersama feminimnya di dalam koreksinya dia ya, di dalam healingnya dia, karena banyak kesedihan yang dia hadapi di sini dari harapan yang kemarin di impiannya dia ya, karena optionnya itu membuat dia harapannya banyak masa lalu kesedihan. Bahkan di sini dia menjadi orang yang tidak bahagia, banyak trauma, banyak tangisan. Waalaikumsalam. Terus juga banyak ini ya, perpisahan, dan dia menjadi orang yang menyendiri ya. Dia banyak menyesali nih dari adanya manipulatif yang dia lakukan ke feminim di sini ya. Tuh ya, manipulatif karena ingin adanya perselingkuhan ya, dari adanya kesuksesan keuangannya. Karena kan kalau orang menikah itu atau ya orang, jangankan orang mau menikah aja, kalau sama-sama saling mencintai dan sama-sama ketemunya single, itu rezekinya pasti ada aja gitu ya, ada aja banyak gitu ya, ada aja rezekinya gitu, karena diberkahi ya, karena kita kan sedang mencari ibadah untuk menikah. Jadi di sini ya dia menyesali dengan adanya permainannya dia sendiri ya, manipulatif dari sebuah keluarga yang bahagia, dan karena keuangan ternyata dia selingkuhkan. Nah sekarang dia coba untuk planning nih ya, untuk planning kembali adanya masa depannya dia di sini ya. Dia mengatur kembali apa yang harus dia lakukan di masa depannya, karena dia saat ini tidak bisa bergerak, tidak bisa action ya dari semua yang terjadi ya, karena banyak penyesalan yang aku lihat. Dan dia coba untuk berpikir dalam diamnya tentang pilihan mana yang terbaik buat dia di masa depan, yaitu adanya pernikahan sebuah keluarga yang bahagia, tapi jangan sampai masa depannya ini adanya perselingkuhan lagi. So kalian aku lihat di sini, si maskulin ini sudah mendapatkan karma ya, atau sedang berjalan atau akan dapat ya, karena si maskulin ini sudah tidak bergairah lagi untuk seksual, nggak ada gairah ya. Kita lihat ya dari the justice-nya. Please show me about the justice for masculine. Apa sih pesan yang mau dikatakan maskulin ke feminim dari the justice? Oke, di sini di justice ya, karma dari adanya cinta baru yang dia bangun ya di sini, yang membuat dia akhirnya hanya memantau ya si feminim ini ya, si feminim. Itulah karmanya. Karena kenapa? Karena dia menyimpan karena gini loh, si DM ini mendapatkan karma ya dari perbuatannya dia, karena dia adanya cinta baru dan dia menyimpan, merahasiakan si feminim ini ya, si twin flame.
tentang rumah tangga. Jadi dia mendapatkan karma. Kenapa? Karena dia dikhianati kembali nih ya. Kita lihat. Ini yang ingin dia katakan tuh. Ya, dia dikhianati juga nih ya, dan dia dibohongi dan dia ditipu juga oleh dirinya dia ya di sini, dari orang ketiga, bahkan oleh si feminim juga. Kenapa? Karena ya dia merasa saling defensif, saling melindungi diri satu sama lain di sini ya, karena terbongkar rahasianya DM, makanya dia merasa terkhianati hidupnya, yaitu karmanya dia di sini. So kita lihat apa sih yang ingin disampaikan oleh dia, karena dia memendam cinta nih dengan si feminim ya, masih memendam cinta. Ya, dia akan datang ya, dia ingin sekali adanya komunikasi dan dia merindukan masa lalunya, dan dia ingin ada the journey di sini ya, Three of Wands, karena dia sudah mulai menyadari kalau feminim lah yang dia cintai ya, dan dia merasa ini adalah karma dia yang harus dia jujurkan kepada feminim, apa yang telah dia lakukan di masa lalu ataupun masa sekarang. Karena sekarang yang aku lihat di sini, dia udah nggak ada gairah ya untuk seksual di sini, sudah merasa tidak gagah ya, karena sepertinya mungkin sakit ya dari kesehatan dia, dan dia tidak percaya diri di sini ya, tidak percaya diri. Oke, aku lihat, wow, banyak sekali. Kenapa? Karena dia sudah merasa ya terbunuh dengan perbuatannya sendiri, dari harapannya dia yang begitu serakah, ingin banyak cinta ya, dan dia merasa stres dari harapannya dia sendiri. Dia depresi, nggak bisa tidur, bahkan dia di sini yang aku lihat Nine of Swords ya, seseorang yang menjadi lemah ya, dan juga banyak bersalah. Dia ketakutan dalam kehidupannya, dia dalam tidur pun dia tidak bisa, karena dia membagi dua cinta di sini untuk kebahagiaan dirinya sendiri ya, makanya dia tidak bergairah, bahkan sakit, dan kemungkinan ini bisa sakit seksual ya, karena itu terbunuh dari harapan cinta-cintanya dia. So di sini dia coba untuk healing ya, pengen kembali bersama feminim, harapannya dia ya membangun kembali hubungan yang stabil bersama feminim tuh ya. Dia berdoa terus nih ya dalam kesendiriannya dia, kalau dia ingin mempertanggungjawabkan sebagai seorang suami dan ingin kembali menjalin cinta yang baru bersama feminim yang lebih stabil, lebih mencintai di sini ya. Karena ada Six of Cups ya, dia merasa dia rindu sekali dengan impian, dengan memorinya bersama feminim ya, karena itu yang bisa membuat dia bahagia, membuat dia seperti keluarga di sini ya, karena dia sudah menghancurkan tuh ya twin flame, dia sudah menghancurkan keluarganya dia di sini tentang twin flame. Dia merindukan hal itu ya, tuh yang mana sudah banyak kesuksesan, dia menghancurkan kesuksesan dari twin flame ini yang aku rasakan ya, dan dia coba untuk yang mana kalian sudah coba untuk memperbaiki masa lalu ini ya, tapi ternyata udah mau sukses tapi dihancurkan kembali oleh si maskulin. Nah, maskulin ini menjadi kurang percaya diri dengan kira-kira kalau aku kembali nyamperin dia, diterima nggak ya aku nih di sini ya. Dia ingin sekali nih kembali ya, dan ingin jujur nih. Kita lihat dia Three of Wands-nya halfway ya, dia akan datang ya, dia akan datang nih perlahan demi perlahan, ingin memperbaiki bersama feminim untuk mendapatkan kembali rumah tangganya yang bahagia atau hubungan long termnya yang bahagia ya. Dia sangat bergairah dan dia sudah planningkan itu, walaupun perlahan demi perlahan, karena dia sangat bergairah, sangat semangat sebenarnya di sini ya. Karena apa? Karena yang aku lihat di sini ya, dia telah sakit hati nih ya. Jadi gini ya, dia kan karena ingin attention ya, dia mencari perhatian ya dari si feminimnya ini ya, tapi cara diamnya dia ini memanipulatif ya. Kenapa? Diam-diam ya, dengan tidak action, tapi dia ada cinta segitiga ya di belakang feminim ya, tuh dari keluarganya, dari long termnya, yang mana akhirnya dia putuskan secara sepihak di sini ya, dari cara dia menaklukkan
kebahagiaannya dia, kesuksesannya dia ya, karena dia bergairah untuk menjadi pemenang di sini. Dia menaklukkan tentang pernikahan atau long termnya, dia memutuskan itu ya secara cepat ya. Dan feminim selalu, dia tahu feminim akan selalu memaafkan di sini walaupun tersakiti ya. Tuh ya, feminim tersakiti tapi dia tahu feminim akan selalu memaafkan di sini. Nah, disinilah terjadi perang mulut bersama feminim ya, karena adanya penekanan dan juga cinta segitiga yang terjadi, yang telah maskulin ya lakukan. Mungkin ini sudah bertahan lama ya, dalam adanya cinta segitiga ini membuat kalian bertengkar hebat di sini, dan kalian coba untuk membangun kembali semangat ya, si maskulin ini membangun kembali pondasi ya dengan semangat bersama feminim. Itu keinginannya dia, karena dia tahu feminim itu membawa hoki tentang rezekinya, dan dia juga tahu feminim ini selalu berdoa dan juga bekerja keras ya, the Queen of Pentacles, wanita yang selalu bekerja keras dan mempunyai tentang material ya, seorang istri yang bisa menjaga keuangan dan juga karir dan cepat move on di sini ya. Dan dia jeleknya itu adalah menjadi orang yang suka menekan ya, menekan gitu. Tapi si maskulin menyadari di sini ya dalam healingnya. Karena apa? Saat ini keuangannya maskulin tidak bagus, maka dia ingin kembali bersama feminim. Dia coba mengimbangi dari keadaan dia yang banyak kebimbangan, keraguan, bahkan di sini keuangannya tidak seimbang ya. So yang aku lihat seperti itu ya guys, untuk si maskulin ke feminim. Jadi dia sudah terbunuh dengan perbuatannya sendiri, dan dia akan terhianati oleh orang-orang yang dia kencani ya, entah itu karena keuangan atau karena seksual ya, dan atau orang ketiga dari keluarga ya, dia akan terhianati sendiri. Kenapa? Karena ya hukum alam ya, di sini ada kartu karma dari pengkhianatannya dia ya, dan dia menjadi orang yang tidak bersemangat, tidak percaya diri. Bahkan di sini dia menjadi orang yang apa ya, kalau Knight of Wands-nya in the reverse tuh seseorang yang menjadi orang yang sadis, kejam dalam aksinya ya. Jadi dia nggak bisa sayang-sayangan lagi, nggak mesra lagi di sini. Oke, kita lihat dari the wisdom-nya ya. Oke, untuk maskulin ke feminim. Trust, iya. Soalnya kan di sini maskulin ada masalah tentang kepercayaan ya, karena banyak kebohongan ya, penipuan, juga banyak kepalsuan di sini ya, dari si DM ke feminim. Only time will tell. Wow, bagus ya. Jadi hanya waktu yang bisa mengatakan ya, kepercayaan itu akan bisa terwujud atau tidak di sini ya. Karena di sini embrace, trust each other to order you find the missing pieces. Jadi ya harus mencari lebih giat lagi ya, kesulitannya untuk mendapatkan apa yang pernah kehilangan. Karena di sini yang aku lihat ya, transformation occurs through acceptance. Once you accept the current situation, it will automatically transform. Jadi ya hanya waktu yang bisa membuktikan dari kejujurannya dia, karena dia DM ini tahu ya kalau DM ini sudah menghancurkan kepercayaannya feminim. Maskulin ke feminim, engagement ya, dia ingin sekali ada ikatan yang lebih halal ya, resmi di sini ya. Karena di sini tuh ya twin flame ya, karena spiritual, hubungan kalian ini sudah spiritual. Jadi dia merasa ya hanya waktulah, dia pasrah sih, tapi dia tetap mencari cara gimana untuk bicara dan kembali bersama feminim ya, past life tuh ya. Karena kalian adalah twin flame di sini ya. Dan DM tahu ya,
kalau feminim ini memang sedang mencari cinta baru ya, mencari seseorang baru, makanya dia khawatir dan dia sangat ketakutan yang aku lihat di sini ya, karena tadi sudah ada Nine of Swords. So guys, aku harap ini resonate buat kita semua. Jangan lupa di subscribe, di like, and di commentsnya channel aku Lucky Tarot MS. Thank you very much and bye bye.